Ya, halo gang, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan menggunakan ini ya, perangkat baru yang nantinya biar kalian tidak terlalu pusing melihat saya. Nah, ini saya mau memberikan info kan, kalau kampas ganda yang saya pakai di motor saya itu untuk mengejar nafas panjang itu saya lebih pakai ini apa namanya, kampas ganda original PCX di motor saya, namun saya custom. Saya kurangin sebanyak ini ya. Nih, ini yang saya kurangin, ada bekasnya dikurangin. Terus ini ada bekasnya juga dikurangin. Ya, ini jadi bekas ini saya kurangin. Ini hanya dengan amplas saja ya. Hanya dengan amplas yang kasar kayak gini. Saya potong kayak gini buat amplas ini biar lebih rata. Jadi dia lebih ke kotak, semi kotak ya. Nah, terlihat kan semi kotak, lihat nggak ya, ada susah ya. Nah, terlihat ngotak. Fungsinya apa bang? Ya biar nafasnya di putaran atas lebih enak. Tapi jangan coba-coba ya kalian kalau di motor standar ya, kalau dikurangin sampai ini 1 sentimeteran, nggak sampai sih, setengah senti ya. Nih sini lebih sih, nih yang saya crop segini 1 senti sini. Kalau motor kalian standar jangan coba-coba ya, pakai kampas standarnya aja. Kalau Vario series sudah terbaik, kalian amplas aja, terus ini ujung-ujung, bagian ujung terutama yang ini, ujung yang ini kalian rapihin. Ini kalau kalian mau mencari nafas enak di putaran atas. Tapi jika seperti ini, efeknya di motor saya adalah nafas bawahnya jadi sangat payah ya. Nah, lalu kenapa bang kalau kamu pakai ini bukannya malah jadi payah nafas bawahnya? Ya karena saya mengincar nafas atas, saya mengincar tengah ke atas ya. Karena kalau di daerah Magelang sini saya biasa lewat itu jalur tol baru Palbapang ke arah Candi Mendut. Nah itu kan treknya enak ya, lurus banget, itu enak. Tapi juga harus hati-hati karena sering orang masuk keluar gang, mak jeganggi, mak ucuk-ucuk, nah tiba-tiba begitu. Tapi kalau kalian ingin pasang yang ini, harus kalian pahami tidak sembarangan merubah atau meracik CVT-nya. Yang pertama kalian harus kenali dulu ini per CVT-nya. Saya pakai standar, per CVT-nya saya pakai standar, yang insya Allah saya akan mencoba juga, masih keras ya, saya akan mencoba juga yang ini, yang milik KZR Vario 125 Bolam atau Vario 125 yang lama. Lah kenapa bang? Lah ini kan seperti ini ya, ini panjang, saya geser, ini panjang, terus saya ganti yang agak pendek. Nah kenapa? Ya karena biar ini nanti, biar ininya itu lebih bisa membuka ya, karena ini sudah saya bobot juga kan, pakai ada pin guide-nya itu, ada roll guide-nya. Jadi saya berani bobot ini sampai agak ke bawah, sampai ini juga nambah dikit, bagian atasnya nambah dikit, hampir mocok ini ya. Saya mengincar itu, tambah bearing seater. Nah agar nanti ininya tuh, belt itu bisa sampai ke bawah. Saya mengincar belt itu bisa sampai ke bawah. Saya nggak mau begitu mementingkan ya, ini belt ini bisa sampai keluar di daerah sini. Ini kan puli belakang, puli cewek. Nah saya nggak begitu mementingkan puli fan belt itu bisa lari sampai ke sini. Artinya kalau belt sampai ke ujung sini dia enak untuk akselerasi. Nah sedangkan saya lebih ke top speed. Jadi saya mengincar sampai sini. Nih bekas saya nih itu. Nah bang, bukannya untuk yang sini tuh top speed. Nah itu beda, itu kalau yang ini. Nah itu kalau yang ini ya rumah roller, itu baru yang dia enak di top speed gitu. Nih enak di top speed. Nih ini bukan motor ini ya, ini punya orang. Ini racikannya salah, ini dia ngeraciknya salah. Ini dikerok jalur rollernya oke, tapi dia salah racik. Kenapa salah racik? Ya ini beltnya nggak sampai atas, hanya sampai di gosong-gosong ini, nggak sampai ujung. Ini punya Vario 125, salah ngeracik. Ini malah derajatnya masih dikurangi sadis, masih jadi 13,8 ini. Jadi nggak begitu enak ya buat top speed. Kalau top speed itu paling enak
14 derajatan naik lah. Saya aja pakai ini, customer saya untuk top speed ini aja standar. Ini standar, kipas standar, saya rapihin lagi derajatnya. Yang penting bel itu naik turun. Jadi saya nggak ada patokan derajat-derajatnya berapa ya, nggak ada patokan. Nah jadi gitu. Jadi kembali lagi, kalau kalian ingin putaran atas enak, cukup ini dirapihin aja, tapi jangan sampai menguranginya banyak. Rapihin ini pakai kampas standar, itu nafas kalian di putaran atas itu jadi lebih enak. Oke, jangan sampai salah setting, jangan sampai malah pakai kampas yang panjang. Kalau kalian motor kalian Vario 125, Vario 150, 160, PCX, ADV kalian ganti panjang, itu biasanya hanya enak di putaran bawah, hanya enak saat akselerasi dan tengah alias untuk touring biasanya gitu. Nah berbeda halnya kalau kalian mencari speed, nah ini lebih baik pakai kampas standar aja, di amplas ujungnya sini rapihin aja, jangan banyak dikurangin. Terus yang sini juga dirapihin aja, jangan banyak dikurangin. Nah kalau sudah, kalian coba sendiri ya. Yang pasti ini punya orang ya, kok punya orang, ini punya saya sendiri, yang punya orang yang ini punya saya sendiri. Kalian wajib memperhatikan ketebalannya ini ya, ini udah setengah tipis ya, udah setengah tipis. Mungkin nanti bagian ini karetnya ini saya ganjel selang, tapi kalau nggak usah ganjel selang juga nggak apa-apa sih. Dan yang saya pikirkan itu, kalau misalnya bagian ini ganjel selang, bagian sininya ganjel selang, itu nanti dia hanya enak untuk akselerasi juga kampasnya ini, karena dia langsung megar duluan tuh apa ya, langsung mengembang duluan ya. Dia langsung, kalau misalnya diganjelkan dia udah segini, nah segini. Beda kalau nggak diganjelkan dia bisa segini. Nah kalau udah gini kan dia udah mengembang duluan. Kalau diganjel diganjel pakai selang, kadang per sentrinya itu kalau pakai original atau pakai bit karbu apalagi itu cepat ledrek, cepat loyo gitu. Jadi saya pakai pakai yang standar. Nah bang, kalau ininya ganti yang ada ringnya itu milik Honda Grand biasanya. Kalau saya tidak ya, enak pakai standar. Enak pakai standar yang karet semua. Nah terus ini gini, nanti kalau dia nggak diapa-apain, maksudnya nggak diapa-apain, ininya biasa aja, kampasnya tipis, dia mengembangnya agak lama. Yang saya rasakan sih itu nafas atasnya lebih enak. Ini saya ngeracik kayak gini, ini buat jalan 120 netep konstan atau cruising di 120 km per jam tuh enak ya, nggak gedek, motornya nggak begitu meraung ya, nyaman sih, nyaman. Hanya sampai ke 120 nya itu agak loading, dan hanya di trek apa ya, trek sepi ya, itu pas Bapang Candi Mendut itu gitu ya. Jadi jangan salah ngeracik CVT. Kalau misalnya kalian mau mencari top speed, kampas ganda original saja di Vario 125, 150, 160, PCX, ADV original aja, kecuali ADV. Nah itu baru kalian rapiin aja. Terus kalian amplas sedikit sampai putih, rapiin aja. Per CVT standar aja, jangan pakai per CVT PCX Thailand, itu hanya untuk akselerasi. Kalau misalnya ada orang yang pakai per PCX Thailand kok enak untuk top speed, saya meragukan itu. Kalau memang untuk top speed ya original bagian belakang. Kalau misalnya ada yang kurang, saya lebih demen pakai bearing seater. Nah gini, saya lebih demen pakai ini ya. Kenapa bang? Ya lebih enak aja daripada pakai per keras, lebih enak pakai bearing seater. Banyak kok harganya, kalau nggak salah di online tuh 100.000 ya. Nah 100.000 udah dapat 3 ini lah. Nanti kalau pakai bearing seater, bearing seater itu nanti meledak kan CVT-nya. Nah makanya itu kalau kalian pakai per PCX Thailand atau pakai per kuning, per merah bisa. Kalau kalian standar juga gaspol bisa meledak karena terlalu keras. Ininya mau neken nggak bisa, mau neken mesinnya ini mau menekan ini nggak bisa, terlalu gempa semua. Nah meledak. Tapi kalau standar aja oke. Emang bagus bang, per standar bagus. Per standar ini paling
bagus menurut saya. Kok murah ya? Karena dia produksinya massal, beda dengan variasi yang dia itu lebih ke produksinya terbatas dan dia variasi pasti akan lebih mahal ya, cari profit, keuntungan wajar ya gitu. Jadi kalian kalau mau mengombinasikan kampas ganda, ininya standar, mau tambah setting-setting atau mau tambah sedikit power, kalian bisa pasang bearing seater yang seperti ini, banyak di online. Kalau yang saya beli harganya 100 ribuan ya. Kalau di bawah 100 ribu tapi gambarnya di toko online-nya seperti ini, komplit kayak gini, tapi harganya di bawah 80 atau di bawah 70, ya kalian cari-cari yang lumrah aja ya harganya ya, jangan sampai tertipu dengan harga ya. Oke gitu. Ini untuk poli belakang, untuk kombinasi poli belakang. Nanti kalau kalian ingin poli depan ada di video saya yang lain ya, silahkan cari di beranda-beranda saja ya, agar kalian nggak salah setting untuk top speed seperti ini ya. Saya kasih tutorial video kayak gini itu hanya sharing informasi, bukan saya itu ahli atau apa, itu enggak. Karena kebanyakan orang-orang yang saya pelajari itu mereka beli paket CVT yang ada di online shop ya, yang menjanjikan tambah kencang, yang menjanjikan tambah enak buat kencang, nyatanya malah sudah pakai piston 63, pakai noken asp ini, porting polish ini, pakai stabilizer aki atau apa, malah kecepatannya cuma 90. Setelah saya buka racikannya ya memang racikannya saya untuk akselerasi. Nah, jangan sampai kalian termakan oleh orang yang menjual produk dari etalasenya menyeluruh kepada Anda. Kenali dulu kebutuhan Anda, kenali partnya, kenali fungsinya, baru Anda milih untuk beli gitu ya. Kadang kita sudah japri dengan penjual online tapi masih bilang, oh iya ini enak atau ini enak untuk ini ya, monggo, itu teknik penjualan mereka, saya tidak menyalahkan. Tapi saya lebih baik memberikan arahan, memberikan tujuan, dan memberikan informasi kalau kampas ganda pendek ini tidak sepenuhnya jelek. Kampas ganda pendek memang ditujukan untuk nafas putaran atas, tapi resikonya pakai kampas ganda pendek gredeg. Makanya fitur baru dari motor, nggak fitur baru ya, fitur yang menempel pada motor Matic Honda itu kebanyakan adalah fitur gredeg ya, karena mereka kebanyakan pakai kampas pendek, yang artinya motor Honda enak untuk stagnan atau jalan di kecepatan 80, 85 itu enak, 90 itu enak. Kalau Yamaha juga enak ya, Yamaha juga enak. Tapi beberapa ada yang mengatakan, dan saya juga mengatakan, lebih enak Yamaha itu buat slip di lampu merah dan jalan stagnan di 60 gitu. Jadi Yamaha paling pelan ya bang? Enggak. Coba kamu pakai Vario 160, kejar Xeon RC jadul di lampu merah di Jogja, lewat lingkungan komplek UGM, UMJ, kejar-kejaran, susah ngejar Xeon RC, yakin saya. Kalau Xeonnya benar settingannya dan waras ya gitu. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa saya merugikan pihak-pihak lain, saya hanya memberi informasi kepada kalian ya, biar jangan menjadi seperti saya yang dulu sering salah setting ya. Saya share ini biar kalian juga paham dan lebih enak untuk menjadikan motor kalian sesuai sesuai ekspektasi kalian. Jangan kayak orang-orang yang, terutama yang saya garap motornya itu, yang kasihan sekali ya, beli paket CVT top speed tapi yang dikirim malah racikan akselerasi, dimana harusnya ini standar aja bisa, malah ganti yang PCX Thailand yang lebih panjang, lebih keras. Saya mau kenceng dari mananya, mau kenceng. Nah gitu ya. Oke, terima kasih.